Nah, Halo, waduh, yang satu ini on time ya, mesti ya. selalu, Hmm. selalu on Pakai time. YouTube-nya pun selalu on time ya. Premiere sekian hari, wah langsung tayang. Harus dong setiap Oke, perkara kecil, ya. ya, ya, ya. Ni hao ma? Hal 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 hal. Nina, 我也很好，哎呀，ah, gue jadi 你最 pangkling. 近怎么样？Hah? 你最近怎么样？Cuecin tuh apa ya? Aduh, mateng deh diajak ngomong Mandarin beneran. Hai Koko, Recently. Hah? 最近itu Cuy, recently. Ah, recently. ya, Uh, apa? Hari-hari ini. oh, recently days hari-hari ini ya. Ya, Ya, saya tetap menjalankan aktivitas, tetap bekerja. Kan salah satu usaha yang nggak boleh ditutup masa PSBB adalah media kan. Jadi ya mesti the show must the show must go on, dan kita nggak boleh sampai habis juga kreativitas kita, ya meskipun betul. melayani udah nggak bisa di gereja-gereja, tapi kan kita pakai semua sosial media termasuk ngobrol ngalor ngidul malam hari ini. Saya berterima kasih sama Koko Edward Chen. Chen siapa sih namanya sih asli? Sama-sama. Namaku Chen Kuofu. Oh, Chen Kuofu. Ya, Kuo Hmm, itu negara. Kayak ya kalau kayak ya Kuo ya, Kuo Cia, hmm, Kuo negara. hmm, Fu itu dari Fukui. ya. Jadi Fu itu makmur. Jadi Wih, engkong jadi papa saya engkong saya yang kasih, engkong dari papa saya kasih nama. Jadi eh, negara yang makmur lah gitu. jadi Edward Chen itu sebuah negara yang makmur. Artinya keluarga lu kan juga termasuk negara dalam bentuk yang kecil ya. Ya Bisa. saya nggak tahu Kong saya merindukan apa. Mungkin kan Kong saya kan dari China juga kan. Jadi Oh, dia betul-betul dari China. Mungkin dia dia waktu sampai Indonesia dia melihat Indonesia mungkin hah? nggak tahu ya. Jadi mungkin dia pingin juga lewat hidup saya atau lewat saya dia kepingin negara ini jadi makmur. Tentu dalam Iya, hidup saya juga sendiri saya menjadi orang yang uh, merepresentasikan orang yang makmur lah gitu. iya, iya, iya. Masih Maybe. ada yang nanya, mana wajahnya kok Edward lah? Itu wajahnya udah berubah pakai, dipikirin orang lain apa? Ini Edward Chen. Gimana sih? Dia dia mau lihat Edward Chen yang bersih kali ya, Ya, yang cute gitu kali ya. yang Cute. kayak inilah, mungkin yang kayak gini mana ya. Edward Chen-nya mana katanya? Edward Chen yang Gimana sih? mana ya? Ya ini Edward Chen. Oh Sejak yang berapa lama pelihara-pelihara kumis gitu tuh males perawatan ya tuh gimana? oh enggak. Ini termasuk salah satu uh, ya mungkin mumpung masih di rumah, jadi saya pikir uh, ya pertama juga malas untuk cukur-cukur. Lalu yang kedua karena mumpung di rumah ya kepingin mau coba aja sampai sepanjang mana. Dan kebetulan istri saya Mm-mm, uh, suka gitu kalau saya punya mm-mm, uh, kumis gitu ya, punya janggut gitu. mm-mm. Justru dia mau Maco-maco ya. justru dia kepingin saya rambutnya balik panjang dan brewokan gitu. Kalau rambut panjang sih iya dulu ya, dulu Iya, masih ingat kan cover albumnya kan panjang-panjang tuh selalu rambutnya ya. betul. Waktu itu kan soalnya trennya FC ya, betul ya. Iya, boleh dibilang begitu. Tapi Ya, sebelum EFSA juga aku udah rambut panjang, mah. ya kali aja ngefans sama FC, jadi makanya rambutnya kayak gitu. Tapi kan dulu nggak pakai brewokan. Oh ya, enggak. Ya. Dulu kan pikirnya ya masih masih kepingin biar kelihatan muda gitu kan. Bukan kelihatan muda, memang memang muda, tapi maksudnya Berarti kan, waduh, ketahuan.
Fokus, bro, fokus. Pencet-pencet atas dia. Gue lagi cari album gue pertama ini di internet kok nggak ada ya cover album pertama gue ya. Yang cover album putih tuh ya? Iya. Iya, iya. Jadi netizen Koko Edwardson itu mungkin albumnya sekarang udah pada gak ada ya. Tapi dulu album pertama itu saya beli di toko buku Immanuel di Surabaya, ini Pregolan, ya kan. Jujur sih waktu itu saya lihat gini, ini penyanyi waktu itu kan nggak ada ya album Rohani Mandarin gitu ya. Terus albumnya kok lumayan. Yang desain siapa ya? Yang desain Koje, Jeffrey Chandra. Oh, JVS Chandra produsernya. Jadi keren gitu, covernya kayak producer, not producer iya. actually. Ya, iya. Jadi kayak album import gitu, kayak bukan Indonesia. Tambang-tambangnya juga tambang-tambang import. Akhirnya saya beli waktu itu CD berapaan ya? Masih 30, 40. 40 Iya. rasanya 45, 40 kali ya. Itulah pokoknya paling mahal 50 lah, itu pun yang udah kelas-kelas mahal gitu. Iya. Terus ketika saya beli gitu, loh kok lagunya Woyao Yung Yung Yen Yen I yes tuh. Loh, ini kok lagu Indonesia ya? Kok sampai ke Cina ya lagu ini? Wah, luar biasa ya gitu. Ternyata begitu saya buka cover albumnya, ya tetap pakai bahasa Indonesia kan, thanks to-nya itu kan. Terus kalau nggak salah lu mention beberapa nama yang asalnya dari Surabaya gitu. Betul. Karena aku waktu itu kan tinggal di Surabaya kan. Nah, gitu. Terus akhirnya saya bilang, wah ternyata arek Surabaya toh gitu, tapi kelihatannya import ya. Wajahnya menjual sih, memang wajahnya menjual. Sehingga mungkin bisa dikatakan memang waktu awal-awal jual tambang juga ya? Udah lah. Enggak ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau buat aku sih, enggak tapi ya. Itu menjual. Ya? Tapi itu menjual banget. Ya, Tuhan udah kasih begini mau gimana lagi. Tapi jujur waktu itu aku tidak pede sama sekali memang, karena aku kan bukan penyanyi, aku bukan orang yang biasa di panggung. Jadi ya aku pikir ya udah keluar album itu ya udah, aku udah mau melayani, aku kan waktu itu aku udah kerja kan. Jadi ya aku pikir ya cuman sebagai ya udah dibikin album ya udahlah, senang-senang aja kan gitu. Cuman ya Tuhan berbicara lain ya, album itu ternyata jadi berkat dan yang membuat aku juga sampai jadi hari ini begitu. Iseng-iseng berhadiah dong. Bukan iseng-iseng sih, memang beban itu ada, tapi makanya saya nyanyi lagu Mandarin. Kenapa saya nyanyi lagu Mandarin? Karena memang saya punya beban itu di saat itu tuh lagu rohani Mandarin gitu. Yang anak muda tapi ya, kan lagu rohani Mandarin saat itu sudah ada juga, tapi orang-orang yang lebih tua lah senior. yang nyanyi gitu, lebih senior ya. Ya, warnanya anak muda juga sih memang, aransemen musiknya modern gitu. Iya, betul. Jadi ya saya rasa tampang menjual, suara itu memang kadang gini loh, lain daripada yang lain sih gitu. Belum pernah ada kayak gitu sih. Cara masuknya Edward, cara masuk lu di situ sih keuntungannya gitu. Akhirnya boom gitu kan. Ya puji Tuhan lah. Edwardson, waduh, padahal dalam hati kayak wong Surabaya ae lho. Ya kan? Sekarang udah hijrah ke Jakarta ya. Gimana, udah sehat ya? Udah sehat, cuman hari-hari ini aku kena mah sih. Jadi sekarang masih hari ke-9, masih terapi obat, terus mahku masih kurang masih nggak terlalu enak lah. Mahnya belum terlalu nyaman ya? Iya, masih belum terlalu nyaman. Oh, oke. Enggak, gitu. Saya lihat di tayangan video ya di YouTube ya. Kok salah satunya kamu tulis dan kamu ngomong bahwa kamu suspek COVID-19. Betul. Suspek COVID-19. Saya itu nggak terlalu jelas sih bedanya ODP, PDP atau apalah macam-macam gitu. Itu awal kejadiannya gimana sih kok sampai suspek COVID-19? Jadi aku kan tanggal 15 Maret itu pelayananku terakhir di Bandung. Di Bandung, oke. Iya, jadi itu aku pergi ke Bandung tuh dengan keluarga naik kereta semua. Kan kebetulan anakku juga libur, jadi aku ajak semua. Dan hari Minggunya tanggal 15 Maret itu, aku udah berangkat dari tanggal 13, Jumat.
Mm-mm. Istilahnya menikmati Bandung lah sebelumnya. Oke. Jadi Oke. hari Minggunya pelayanan pagi dan sore. Nah, pelayanan sore itu di gereja yang seminggu kemudian baru ternyata gembala dan wakil Mm. gembalanya, pokoknya uh, gereja itu menjadi klaster tersendiri di Bandung. Mungkin sudah pernah dengar Hmm. juga. Iya, iya, pasti semua udah tahu lah ya. Iya, pasti sudah tahu. Yang wakil Mm-mm. gembalanya meninggal, gembalanya Ya, juga meninggal, tapi ya. gembalanya belum tahu dia COVID. Tapi kalau yang wakil gembalanya sudah pasti COVID, Ya, meninggal. Nah, ya. jadi banyak juga Terus? yang meninggal yang lain. Jadi saya kaget. Tapi ceritanya itu waktu hari itu kan saya tidak tahu. Mm-mm. Saya nanya mana gembalanya karena saya kenal dekat. Itu kan Pak Davi Cakra, Iya, iya. ya. Itu seorang penyanyi juga yang nulis lagu-lagu buat Paniko senior. Betul, Dan saya betul. juga pernah nyanyi lagunya. Mungkin kalau teman-teman yang angkatan-angkatan saya pasti tahu lagunya yang Ku Mm. berharap kepadamu. Kepadamu. Ya, itu yang Itu nulis kan sempat Davi ditranslate ke Cakra. Mandarin juga karena nadanya oriental juga Betul. kan. Ya, apa? Eh, Cing Wocu. Aku udah tahu deh. Yang nyanyi Agnes sih, yang nyanyi Mandarinnya di album Agnes ada. Jadi Uh. jadi waktu di situ saya nanya, waktu lagi gladi bersih, lagi Ya, cek sound, saya nanya mana gembalanya. Udah lama saya nggak ketemu, saya mau ketemu. ya, Lalu ya. panitianya bilang, aduh Edward, sorry, Pak Gembala lagi sakit, nggak enak badan, lagi istirahat katanya. Oke, Oh ya oke. udah, aku bilang salam ya gitu, salam dari. Oke, udah pelayanan, setelah pelayanan pulang pulang dari Bandung itu Selasa. Hmm. Hari Selasa pulang Bandung langsung saya isolasi diri Mm-mm. gitu. Jadi saya Kenapa? menginisiatif soal isolasi diri karena kan Bandung waktu itu kan udah mulai kan juga. Hmm. Mm-mm. Maksudnya saya takut saya membawa carrier untuk orang-orang di rumah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya mengisolasi diri Jadi sama istri mungkin anak. dengar mengisolasi diri itu apakah sudah dengar bahwa beberapa orang dari gereja itu yaitu didahului dengan Oh, berita enggak. wakil gembala nggak ada hubungannya Belum. sama sekali ya? Enggak ada hubungan. Saya Oh, saya cuman nggak tahu kenapa saya tergerak karena di rumah saya kan ada karena apa apa itu ponakan saya dan istri adik saya kan. oh, oke. Jadi mereka juga sakit, maksudnya mereka imunnya tidak bagus kalau anak kecil juga, mereka memang lagi sakit dan saya tidak mau menularkan mereka gitu. Jadi Hmm. kami yang pergi ke Bandung itu saya istri dan dua anak itu kami isolasi sendiri gitu. Hmm. Hmm. Tapi Jadi tidak ketemu apa mereka. udah kerasa nggak enak gitu badannya? Kok pakai Enggak, isolasi? belum. Belum ya? Makanya di YouTube channel saya waktu pulang dari Bandung saya mulai bikin vlog kan, isolasi Iya. hari pertama, isolasi diri hari kedua. Nah, karena saya pikir untuk mengisi hari juga toh. Iya. Jadi saya sudah bikin itu. Nah, sampai hari ketujuh itu saya bikin vlog itu. Hari ketujuh terakhir itu uh, saya mulai abis rekaman gitu, abis Hmm. live Instagram, bukan live Instagram, maksudnya saya lagi rekam untuk bikin vlog itu, Iya. saya mulailah menggigil. Jadi hari ke-6 saya dengar, hari ke-6 setelah pulang dari Bandung saya dengar gereja itu heboh, gembalanya Iya. meninggal, wakil gembalanya Iya. meninggal. Lalu kita kaget semua kan, panik Hmm. dong. Waduh, gimana nih? Ya udah, besokannya abis saya syuting itu saya mulai ngalamin Menggigil ya? gejala. Saya mulai menggigil. Itu jam 8, Hmm. sekitar jam 8 saya biasa tidur saya itu kan malam jam 10 gitu. Itu jam 8 Hmm. saya udah mulai kok badanku kayak kedinginan ya, AC-nya juga biasa-biasa. Jadi Hmm. pokoknya udah menggigil gitu. Padahal saya jarang menggigil. Habis Hmm. menggigil, saya mulai panas. Hmm. Ternyata panas tinggi. Saya minum obat panas obat kayak paracetamol gitu. Jam 3 subuh naik lagi. Akhirnya Hmm. saya ke rumah sakit. Subuh itu Hmm. saya ke rumah sakit, besokannya kan berarti subuh. Saya ke rumah Hmm. sakit. Sampai sana ya saya ditanya-tanya dong. Kenapa, Hmm. kenapa gitu. Itu kan udah penuh juga rumah sakitnya, penuh semua gitu. Sampai kita taruh di luar-luar. Pokoknya udah kacau lah gitu. Hmm. Lalu ya ketika saya cerita itu mereka akhirnya intinya mereka nolak gitu. Mereka nolak untuk terima saya.
saya disuruh CT scan, udah CT scan, saya disuruh cek swab. Jadi saya pikir ya udah cek swab enggak apa-apa. Tapi ternyata cek swabnya mahal, 3,3 juta. Jadi Oh, saya mesti enggak bayar. mau. Saat itu 3,3 juta. Saya enggak mau 3,3. karena kan ini swasta kan, swasta. Iya, iya, iya. Akhirnya saya enggak mau, saya pulang, saya lanjut isolasi diri. Gitu. Iya, iya. Sebentar, pengertian isolasi diri ini apa? Ini yang saya dengar ya dari beberapa rekan-rekan yang lain, isolasi diri di rumah itu artinya memang nggak ketemu istri, di kamar sendirian, kadang ada yang masak-masak sendiri, gitu, cuci-cuci sendiri, sampai Jadi segitunya gini, itu gimana pengertiannya? jadi Atau cuma sebelum nggak sekedar keluar rumah gitu? oh enggak, awalnya memang kita tidak keluar rumah waktu pulang dari Bandung. Tapi semenjak saya Hmm. muncul gejala itu, langsung saya betul-betul isolasi diri sendiri. Jadi saya tinggal Hmm. tidur di kamar sendiri, istri saya tidak boleh ketemu. Bahkan makan Wah, saya dibawa, minum saya sendiri. iya, Pokoknya iya, saya tidak boleh ketemu lah sama mereka. iya, iya, iya. Iya, gitu. Iya. Oke, oke. Nah, waktu itu pikiran udah parno ya, Wat ya. Waduh, saya juga dari gereja itu, ada hubungannya sama COVID-19, apa saya ini kena Betul. COVID-19, tapi kok nggak mau swab test ya, karena mahal ya? Betul, karena mahal. Lalu saya setelah waktu saya tolak untuk cek itu, eh, rumah sakit itu akhirnya suruh bikin surat penolakan. Jadi saya tanda tangan surat penolakan, tapi Hmm. nama saya sudah dicatat dikirimkan ke pemerintah karena kan disuruh semua rumah sakit kalau ada Iya, yang iya. ODP harus dilapor. Jadi saya pikir ya Oh, udah enggak apa-apa. Justru dengan lapor itu saya berharap saya gratis nanti orang datang ke rumah saya cek gitu. oke, oke, oke. Jadi database kerekam sudah ya, bahwa Edward Chen ini ODP gitu, suspek untuk itu. Betul, betul, betul. Gejalanya menyerupai ya, panas, menggigil, Betul, ya, ya, menyerupai semua. menyerupai Dan semua. ternyata saya baru tahu uh, apa itu pengaruh di trombosit juga. Jadi trombosit saya turun. Jadi seperti DBD juga. Oh, oke, oke. Tapi puji Tuhannya saya bersyukur karena saya ditolak semua rumah sakit kan. Iya, iya, Jadi ketika keluar dari rumah sakit itu saya lari ke rumah sakit lain semua nolak, nggak mau. iya, iya, Jadi mereka suruh saya harus ke rumah sakit rujukan. iya, Nah, iya, saya tambah parno dong, rumah sakit rujukan model kayak begitu saya juga malah nggak mau gitu, mendingan saya di rumah iya, gitu kan. iya, iya. Jadi hari keempat saya sudah tidak kuat, saya mencoba lagi untuk pergi ke satu rumah sakit dan akhirnya rumah sakit itu mendeteksi saya DBD. Akhirnya dokternya Hmm. bilang ya enggak apa-apa saya rawat. Puji Tuhan. Tapi ternyata saya baru sadar ketika saya keluar dari rumah sakit udah mulai sembuh, itu Hmm. COVID-19 itu mempengaruhi trombosit juga. Jadi trombositnya turun juga di COVID-19. Dan itu Hmm. terbukti di semua orang-orang di Amerika. Ketika saya waktu itu setelah sembuh saya diajak talk show juga. Hmm. Dan dokter yang Amerika melihat orang-orang yang COVID-19 ternyata trombositnya turun juga. Jadi makanya hati-hati. Orang pikir Hmm. DBD, ternyata bukan DBD, memang COVID gitu. Tapi Iya, memang iya. ada juga yang benar-benar DBD begitu, bukan COVID. Dalam hal ini lu benar-benar DBD kan? Saya di suspek yang di rumah sakit terakhir itu DBD. Iya. Tapi saya tidak cek COVID juga masalahnya. Jadi saya tidak tahu apa saya Oh, gitu. oke. Jadi sampai hari ini ya nggak tahu apa betul itu DBD atau itu COVID-19. Tapi yang pasti sekarang udah sehat dong. Udah. Masih mengisolasi diri. Masih dong, masih di rumah Masih terus. dong. Saya tidak pernah keluar lagi. Nggak ketemu istri, nggak Oh, ketemu anak. enggak. Setelah Ah. dari pulang dari rumah sakit, saya masih isolasi lagi seminggu lebih, lalu saya ketemu istri. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah kan katanya masa inkubasi kan antara 2 minggu gitu kan. Betul. 2 minggu. Bahkan ada yang katanya masih sampai sebulan. Ah, macem-macem lah. Bikin Betul. parno ya berita kayak gitu. Bener. Aduh, rusak bikin parno betul. Nah, selama isolasi itu apa yang kamu lakukan, Wat? Kan bisa bikin parno juga kalau Ziggy terima broadcast gitu dari temen lah apa. Kadang-kadang tangan juga gatel ngelihat berita berapa yang meninggal, Iya. berapa yang sembuh gitu ya. Apalagi Yang lu lakukan. aku orangnya juga suka cari tahu kan. Jadi jujur sih dengan berita-berita banyak yang berita negatif malah kan. Jadi membuat Betul. kita jadi down. Nah, waktu masa isolasi itu ya mau ndak mau saya harus back to the Bible.
Ya, mulai dengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu saya sendiri, bahkan saya nyembah, saya nyanyi sendiri, dan itu yang wih. membuat saya tetap tenang gitu. Oke, Hmm. oke. Kuncinya di sana ya. Ya memang enaknya penyanyi gitu sih, bisa nyanyi-nyanyi sendiri. Coba saya nyanyi, fals semua. Enggak lah. Oke, tapi puji Tuhan lah. Kalau hari ini udah sehat, habis ini Amin, mahnya, amin. kalau 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 yang itu aja Tuhan pulihkan, ya mah pasti dipulihkan juga kan, bro. Kita kan punya Pasti, Tuhan Yesus pasti, ya. pasti. Cuman harus jaga makan aja. Ya, ya. Jaga mulut. Iya, jaga mulut, betul. Ya, netizen doakan ya, kok Edward Chen ini mahnya lagi nggak enak ya. Iya, thank you semuanya udah gabung malam hari ini. Saya pengen bernostalgia nih sama lagu pertama lu yang Wo Yao Yung Yung Yuan Yuan Ai Zhe Yesu. Nyanyiin dong. Kan sudah nggak ada juga albumnya. Ya kan? Oke, oke, Gimana oke, oke. netizen? Setuju, setuju? Nah, kita mau dengerin dulu ya. Wo Yao Yung Yung Yuan Yuan Ai Zhe Yesu. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，我是你所爱儿女，是我一生都享受你恩典。哦，天父，天父，我是你所爱儿女，按着天父你心意来使用。Ya, Wow, kayaknya lebih deep ya. Kalau yang album awal tuh mungkin masih ya ada culun-culunnya gitu ya. Ini lebih matang loh suaranya ya. masih malu-malu Ya, nyanyinya. ya, masih malu-malu ini lebih matang. Ya, ya. Eh, kalau saya dengar gitu ya, Mandarinnya gitu, bahasa Mandarin itu susah ya. Pakai intonasi nada pertama, dua, tiga, Betul, susah sekali, susah sekali, sekali gitu kan. susah sekali. Aslinya udah bisa Mandarin kan? Waktu dulu sih pertama kali saya keluar album itu saya tidak pintar Mandarin sama sekali. Tapi saya tahu, saya Ah, bisa nyanyi dan ah, saya ngerti cuman sedikit sekali. Tapi lafal saya masih tidak bagus karena kan saya belajar sendiri. Cuman dari oh, latar belakang karena saya suka nyanyi lagu Mandarin gitu. oh. Jadi yang dibeli Tapi saya waktu itu tidak bisa pasti. baca, tidak bisa ngomong, tidak bisa. Paling cuman ngomong pun itu cuman yang betul-betul very simple banget gitu. Contohnya? Ya mungkin kan orang tua ngomong kayak suruh cufan Ah, makan atau ah, jaga toko gitu atau ya gitulah. tidur, sui ciao. Ya kayak gitu gitulah. Nah, Oh, berarti nggak ada bedanya sama saya dong ya. Kalau Edward dulu kayak gitu ya, saya juga gitu sih, nggak ngerti yang sampai macem-macem yang susah-susah gitu. Tapi sampai benar. akhirnya kan album itu kan tembus ya ke luar negeri segala macam, ke Hong Kong, ke Cina gitu, ke Puji macam-macam lah Tuhannya negara begitu. Iya. negara yang Puji Tuhannya. menggunakan Nah itulah negara-negara kemurahan yang Tuhan. menggunakan bahasa Chinese gitu. Itu tembus ke sana gitu. Ada kritikan nggak dari negara-negara yang asli memakai bahasa itu? Oh ya, kok nggak fasih atau apa gitu? Ada nggak? Eh, beberapa ada yang protes, beberapa juga ada Mhm. yang tidak. Jadi makanya saya bingung mau lihat dari sisi mana gitu. Karena waktu akhirnya tahun 2004 saya stop rekaman, saya ke Beijing sekolah waktu itu. eh, Oh, Guru akhirnya saya sekolah itu, juga. Hah? Akhirnya sekolah juga ya ke Beijing ya. Akhirnya sekolah karena diajak ngomong udah bisa balas. Karena malu Iya. kan, malu. Maksudnya nyanyi bisa tapi diajak ngomong nggak bisa balas gitu. Jadi saya waktu Heeh, itu cukup cukup stres juga ya. heeh, heeh.
Jadi saya mencoba untuk stop rekaman, saya berangkat ke China, ke Beijing waktu itu. Nah, Hmm. waktu di Hmm. sana kan banyak orang Indonesia itu, pada kenal Hmm. saya kan. Hmm. Wah, artis Edwardson pada datang gitu, pada sekolah gitu kan. Ya maksudnya buat saya juga jadi salting gitu. Nah, Hmm. suatu hari saya kasih CD saya ke teacher saya di sana, tentu orang China. Dia dengar, Hmm. dia bilang, hah, ini kamu? Dia bilang, iya ini saya. Dia udah percaya. Dia bilang loh, Kenapa? kamu Bagus ya? kalau nyanyi, saya tidak sadar kamu tuh dari Indonesia. Dia pikir aku nih dari orang dari Taiwan, Hong Kong, China gitu. Iya, sama dong, dugaan saya juga gitu dulu awalnya gitu. Iya, Saya nggak tapi tahu kalau harus diajak tahu. ngomong, ketahuan saya tidak pintar Mandarinnya gitu saat itu. Oh, iya, iya, Gitu. iya, 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 iya. Nah, akhirnya sekolah bahasa juga, akhirnya sekarang udah fasih dong mestinya ya. Oh, tidak fasih sih, tidak fasih. Saya kan cuma sekolah 3 bulan. Oh, kayak kursus gitu ya. Ya, cuman, bukan, dia ada terus lanjutan semester 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Saya cuma 2 semester doang karena saya cuma 1 semester malah. Iya, Hmm. cuma 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Karena saya kan harus pulang rekaman Hmm. gitu. Kok nggak saya nggak dilanjutin, bro? Ya, makanya susahnya karena saya kan sudah nyanyi dulu. Saya sudah Hmm. banyak membatalkan pelayanan, Hmm. maksudnya bukan membatalkan tapi menolak pelayanan. Hmm. Rekaman pun saya tolak. Kan punya punya kontrak, punya hubungan dengan label rekaman kan saya harus Hmm. produksi gitu, harus produktif. Banyak pendengar-pendengar saya yang minta kapan Edward Chen keluar lagi album dan sebagainya. Jadi Hmm. susah. Kecuali kalau saya belum nyanyi, belum jadi penyanyi, sekolah dulu tuh lebih baik sih sebenarnya. Iya, 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 iya. Gitu. Sudah Tapi terarah. anyway justru di situ yang membuat saya sadar bahwa kalau bukan Tuhan, saya tidak jadi seperti hari ini. Justru itu membuktikan, Gideon. Iya, Coba iya. kamu pikir waktu kamu ketemu saya, kamu tahu oh Edward Chen, wah ngomongnya pinter, cakep Heeh, orangnya. Ya, heeh, saya rasa tidak ada karya Tuhan di situ. Karena orang tahu, oh Mas heeh, Edward Chen terkenal Mandarin jago, suaranya lembut, heeh. uh, pokoknya belah semualah gitu ya, lagu-lagunya bagus gitu. Tapi justru ketika orang melihat kekurangan saya dan saya bisa jadi seperti hari ini, justru Mm-mm. itu tangan Tuhan bekerja. Ya, iya. Kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu kan? Itu kayak Paulus ya mungkin ya, kayak semacam duri dalam daging gitu ya. Pinter That's nyanyi right. Mandarin tapi nggak bisa ngomong Mandarin. Jadi ada kelemahan yang, aduh Tuhan kalau bisa That's kelemahan ini right. please gitu loh. That's right. That's right. That's right. Oh, Dan oke. saya sangat bersyukur itu. Jadi saya mau menunjukkan bahwa bukan karena Edward Chen, tapi karena memang Tuhan. Iya, Begitu. iya, iya, iya. Justru Luar Tuhan biasa. dimuliakan. Itu yang saya rindu orang melihat hidup saya begitu. Hmm. Tapi yang heran ya, seperti yang tadi lo bilang tadi kan, suara oke, ganteng, fansnya banyak kan. Saya masih inget loh kalau masih zaman-zaman saya siaran dulu tuh, wih, yang request Edward Chen tuh cewek-cewek semua, heboh-heboh semua kayak gitu kan. Wah, luar biasa. Terus kemudian ngakunya, ngakunya seingat saya, dulu tuh nggak pernah pacaran gitu sebelum ketemu Agnes. Serius tuh. Betul. Hah? Benar. Kenapa? Nggak ada yang suka? Pilih-pilih? Bukan Terlalu bukan ada perfeksionis? bukan ada suka. Saya sendiri yang tidak pede. Kenapa? Kan udah ganteng, udah artis lagi. Kok nggak pede? Memang sekalipun udah justru banyak orang-orang artis itu yang juga tidak pede sebenarnya. Begitu ya. Tapi Hmm. buat saya sendiri justru memang saya tidak pede saat itu. Karena mungkin latar belakang saya membuat saya tidak pede dan saya masih belum merasa saya uh, apa ya Hmm. waktunya untuk saya pacaran begitu. Kalau saya mau main-main gila aja atau tentu terlalu banyak bisa. Mau everyday ganti perempuan pun saya terlalu bisa Iya, begitu ya. harusnya kan bisa kan. Tuh. Betul. Tapi yang pertama tujuan saya bukan itu karena Hmm. saya benar-benar apa ya? Saya menghormati sekali relationship. Yang kedua, saya tidak pede karena saya masih membantu adik saya sekolah, masih mengurus keluarga Oh, saya. Karena keuangan, keuangan saya maksud. kan bukan dari keluarga yang berada begitu.
Jadi Oke. memori itu masih ada, melekat di saya. Jadi saya tidak pernah, sekalipun saat itu memang saya sudah sangat mandiri ya, bahkan saya membantu orang tua saya dan adik saya sekolah. Cuman Mm, mm, ya saya tidak tidak ya tidak pede lah. Bukan mm, ya kayak gitulah. Pokoknya saya tidak berniat, karena kan kalau cuma mau main-main pacaran kan tentu mm, membuang uang banyak, mm, waktu mm, juga terbuang. Padahal kalau cuma mau main-main ngapain sih gitu. Saya masih mm. belum, waktu itu belum 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 siap lah Hmm, gitu. oke, oke. Jadi bisa dikatakan lu termasuk pelit gak sama cewek? Sama cewek pelit. Maksudnya tadi kan kamu bilang, wah kalau aku mau main-main sama cewek ya bisa lah gitu. Tapi kan artinya kan buang-buang uang paling nggak untuk traktir-traktir gitu kan bro, untuk makan gitu. Oh, Termasuk, termasuk. enggak. Kalau kalau orang, maksudnya kalau kalau saya cuman ajak-ajak makan itu saya tidak tidak pelit tentunya. Cuman Hmm, maksud saya kan intinya saya tidak mau berhubungan dengan orang yang saya cuman mau main-main gitu. Yang hmm, yang yang maksudnya saya cuman mau berhubungan dengan orang yang betul-betul juga yang mau siap juga untuk saya untuk masuk ke jenjang pernikahan. Baru hmm, saya suka yang serius lah begitu, yang serius. hmm. Saya tidak Nah, suka ganti-ganti pacar karena itu salah satu karakter orang juga kali ya. Maksudnya gini, kalau dalam hal pacarannya jadi gonta-ganti, tentu dalam hal hubungan sama pelayanan atau sama orang lain, tentu juga ya tidak setia lah. Tentu. Karena dari hal iya, kecil kita udah terbiasa gitu kan. iya, iya. Ya, Jadi that's why sampai kesetiaan. hari ini pun kayak kalau kayak pelayanan pun saya banyak ditawarin untuk ke gereja sini, ke gereja sana, jadi worship pastor sana, worship pastor. Saya masih belum mau karena saya tidak mau pingin tuh nanti kalau udah identik, oh Edward Chen WL gereja ini, Hmm. tiba-tiba wah hebohnya, this is my home, this is my Pak ikutlah ini. Totalnya dalam waktu sekian pindah gereja, pindah jadi WL ke orang lain. Padahal identiknya udah WL itu. Ah, Nah, itu jadi kalau ngomong setia menurut saya tidak tidak kompeten lah untuk ngomong tentang kesetiaan, itu udah kompeten orang-orang kayak gitu menurut saya sih. iya. Gitu. Jadi, Jadi saya menjaga itu. Saya menjaga itu. That's why dari hal kecil pun pacaran saya tidak mau, istilahnya saya tidak mau rekor saya jadi oh Edward Chen ini playboy gitu atau apa, saya nggak mau hmm, gitu. hmm, Ya, nggak mau, nggak mau. udah loncat-loncat gitu ya. Betul, Jadi nggak mau. perselingkuhan di rohana pun nggak mau, perselingkuhan di rohani apalagi. Betul, 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 Tuh, tapi begitu udah kena, kena nih, maksudnya kena hati lu waktu itu kan sama Agnes kan, eh, betul. apa namanya first love untuk yang pertama kalinya lagi gitu ya, nggak pernah sebelumnya. Waktu itu kena kena hambatan kan dari orang tua yang nggak setuju kan. Betul. Jadi gini, sebenarnya mau bilang Agnes first love itu memang first love. Tapi kalau kamu nanya, apakah aku pernah kayak suka sama cewek jatuh cinta, itu waktu saya kuliah pernah. Tapi saya tidak berani mengungkapkan karena saya merasa Oh, minder. Ngerti? Ngerti? Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi jadi saya TTM dong, suka. Hah? TTM dong, TTM dong. Enggak, event TTM pun tidak. Bagaimana? Motor ya tidak punya. Mau apa yang mau di TTM-in coba? Jadi hanya mengagumi dari jauh. Wah, 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 wah. Betul, 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 betul. Iya, Nah, iya, yang iya. jadi orang yang istilahnya boleh dibilang uh, apa yang pertama kali bisa saya berani ajak jalan, saya ajak makan, Hmm. lalu lebih serius ya Agnes gitu. Karena saya Hmm. merasa waktu itu saya sudah mandiri, saya sudah bantu orang tua, saya bantu adik saya udah punya rumah sendiri, saya punya kendaraan sendiri. Jadi saya sudah merasa ya mungkin this is the time. Tapi menurut saya sih sebenarnya itu jauh dari impian saya karena waktu itu impian saya kan umur 27 saya merit. Hmm. Tapi justru umur 28 baru saya mulai kenal Agnes, 27 lebih itu. Jadi saya meritnya Hmm. umur 30 gitu. Hmm. Makanya begitu udah dapat klik, tapi malah dapat hambatan. Sempat kecewa nggak? Kecewa kan Kenapa? pasti. Nggak, begitu udah klik sama Agnes, akhirnya dapat hambatan kan. Kalau lu ceritakan, tidak semudah itu, tidak semulus itu kan. Betul, betul, betul.
Tidak semudah itu. Nah, Makanya keluar lagu Hatiku Percaya itu kan. oh gitu. Jadi hatiku Ya, percaya itu waktu galau-galaunya ya antara antara iya terus atau berhenti nih ngikutin orang tua, anjuran orang tua kan menyuruh lu putus kan. betul. Dan aku putus kan waktu itu, memang putus. Sih sempet putus ya. Putus. Wah, luar biasa. Kalau gitu nyanyiin Putus. dong hatiku percayanya. Sambil Waduh. bayangin waktu sambil bayangin waktu itu putus gitu. Jangan nangis dong nanti. Pasti lebih menjiwai. Saya dari Ed Watson ya malam ini. Ternyata lagu Hatiku Percaya yang menurut saya itu masterpiece-nya Ed Watson. Saya kan suka ditanya-tanyain gitu ya. Jadi Ed Watson kalau rilis album gitu dia masih suka tanya-tanya. Itu loh bukti humble-nya ya. Udah artis tapi masih tanya-tanya, gimana lagu ini? Berarti beneran ya orangnya nggak pedean ya. Nanya sama saya dan waktu itu, waduh hati percaya ini, wah ini pasti jadi hits gitu. Dan beneran hari-hari ini itu luar biasa sampai dipakai Pak Niko juga kan. Luar biasa. Iya, puji Tuhan. Nah, maksudnya kalau Gideon kan memang dari Surabaya, salah satu penyiar yang istilahnya Mm-hmm. yang berpengaruh lah di Surabaya kan. Jadi Yeah. jadi waktu setiap kali keluar album, kalau diajak wawancara radio pasti kan saya lagi gimana lagu ini, gimana lagu ini. Jadi saya kepingin tahu Gimana nih? dari seorang Gideon gimana gitu lagunya. Waktu itu kan saya bilang kan, hatiku percaya pasti boom. Dan akhirnya betul gitu. Simple lagunya tapi deep banget. Nggak nyangka Iya, ya memang ya. Nggak nyangka sih, memang betul sih yang namanya mutiara itu memang lahir dari tangisan memang. betul, betul sekali. Wah, wah, wah. Oke, hatiku percaya malam hari ini. Ed Watson. Saat aku Saat aku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku luar biasa. Aduh. Aduh, padahal awal-awal kan masih suka pakai lagunya orang ya, ciptaan orang gitu kan. Tapi terakhir-terakhir Tuhan kasih talenta menulis lagu sehingga pakai lagu-lagunya sendiri ya sekarang ya. Kayak gitu ya. Sebenarnya dari awal sebelum rekaman album pertama pun saya sudah mulai nulis-nulis lagu. Mm-mm. Ingat enggak ketika saya cerita tentang saya patah kaki, saya nulis lagu, bentuk lagu dan sebagainya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. jadi saya sudah tulis lagu, cuman waktu bikin album pertama saya tidak pede semua album itu lagu saya. Hmm. Maklum lah, namanya album Tapi pertama. Jadi saya merasa masih, aduh, saya bukan penulis lagu atau saya bukan penyanyi gitu kan. Jadi saya masih enggak pede lah gitu. bukan artinya kurang stok ya. Mestinya ada stok tapi nggak pede ya. Betul, betul. Oh, oke, oke. Apalagi kan itu kan album saya kan album Mandarin. Jadi Mm-mm. biar lagu baru pun dinyanyi Mandarin, orang sometimes kan tidak notice begitu. Betul, betul. Lagu apa tuh? Jadi betul. Jadi ya bersyukur banget ketika album Mandarin tetap jadi berkat gitu, tetap jadi kekuatan buat banyak orang. Saya juga bingung kenapa bisa gitu. Ya, tapi sekali lagi itulah karya Tuhan ya, Tuhan bekerja gitu. Ini ada yang nanya, yang Mandarin kapan lagi nih kok katanya albumnya? Sekarang lebih banyak Indonesia terus. Enggak juga. Memang album Mandarin, jadi gini, zaman sekarang keluar album itu sudah tidak semudah dulu. Hmm. Gitu. Loh, bukannya lebih Apalagi, mudah ya? Bukannya lebih kenapa? mudah ya? Bukannya lebih mudah ya? Enggak, maksudnya kalau keluar fisik. Oh, ya kan sekarang udah Ya, digital. betul. Jadi, Hmm. saya keluar Mandarin pun paling nanti cuman lewat YouTube juga sih. Hmm. Hmm. Gitu.
Ada Ya. kok, ada tetap. Nanti dalam minggu-minggu ini keluar kok. Minggu depan, ya minggu depan mungkin keluar lagi. Ya, ya. Oke, Agnes Chen, hai Agnes Chen, halo Agnes, kok emonya nangis, kenapa? Katanya Felix, WK, 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 istrimu lihat tuh katanya WK, WK. Ya mungkin dia Oke, enggak, oke. ya mungkin terharu kali. Hmm. Hai Nah, terus sayangku. akhirnya bisa nulis lagu ya, meskipun itu udah di awal, tapi kan semakin produktif ya. Semakin produktif ya, artinya lagu-lagu itu Tuhan percaya. Tuhan percaya Betul. menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan Nah, dunia. salah Gitu. satunya itu yang support saya itu Agnes, istri Oh, saya. I Jadi, see. jadi sempat suatu kali itu lagu-lagu itu mulai mulai susah, bukan Mm-mm. mulai susah. Penulis-penulis lagu yang selama ini bekerja sama dengan saya mulai Mm-mm. mulai ya mulai mulai rewel lah gitu lah ya. Ya. Ya, Rewelnya akhirnya kenapa? Biayanya ya kurang ya, fee-nya ya kurang. mungkin ya harganya naik lalu ya banyak lah prosedur-prosedur yang susah gitu. Jadi akhirnya tiba-tiba suatu hari Agnes bilang, kok lagu-lagu kamu bagus kok, jadi berkat, buktinya takkan pernah terlambat, hatiku percaya, engkau baik, jadi berkat gitu. Coba deh kamu coba terus nulis lagu gitu. Dan Hmm. akhirnya pelan-pelan ya Tuhan terus tambahkan, bahkan sejak tahun 2000 berapa ya, 2011 mungkin 2010 itu hampir semua lagu saya. Nah, Satu makanya, album selalu lagu-lagu saya gitu. iya. Mungkin lebih enak juga ya, lebih tahu feel-nya, bagaimana menyanyikannya. Nah, saya kasih tips dong gitu loh, menciptakan lagu itu gimana ya? Bagi mungkin netizen-netizen yang juga kepengen nyiptain lagu, paling nggak lagunya Edward Chen kan sudah sudah terbukti lah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ada beberapa hal yang mesti di notice gitu bagi seorang pencipta lagu awal-awal gitu. Gimana sih nyiptain lagu itu? Nah, kalau ditanya begini, jujur buat saya itu Ada. agak susah karena sebenarnya menulis lagu itu tidak bisa diajarin sebenarnya ya. Kalau Hmm. buat saya ya. Jadi kalau ada bilang workshop, songwriting workshop, Iya. menurut saya itu jadi tidak tulus tulisnya. Begitu. Kenapa? Mungkin mungkin secara secara apa sih? Secara ilmu, mungkin secara Mhm. di sisi eh, apa ya? Materinya, bukan materi, apa sih, secara prakteknya tidak bisa begitu gitu, mungkin secara teori bisa gitu ya diomongin gitu ya, tapi Hmm. karena kan ini kan seni, ini berbicara tentang perasaan, feeling gitu ya. Uh, Hmm. jadi tidak bisa diajarin kalau buat saya sih ya. Jadi Hmm. jadi kayak gini, contohnya gini, kalau orang mau bikin lagu gitu ya, umpama hari ini gitu, mau apalah gitu ya, bikin. Lalu tiba-tiba aku oh jangan ke sini dong, kata-katanya jelek ini, katanya diganti, ganti gini, ganti gitu, ganti. Jadi lagu itu kayak tidak jadi origin. Nah, gini. Jadi gini, penulis, kalau buat saya penulis lagu itu ada dua macam lah gitu ya. Satu yang natural, satu yang istilahnya rekayasa gitu. Oh, rekayasa. Betul. Jadi Artinya gimana? kalau kita udah mulai rekayasa, bisa memungkinkan lagu itu jadi jelek atau lagu itu bisa juga memang bagus, tapi tidak murni lagi gitu, ngerti? Hmm, nggak Karena nggak kan nggak murni dari nature itu tadi ya. Mungkin gitu ya. betul, karena saya selama ini kalau nulis lagu, saya tidak pernah dapat lirik dulu lalu saya isi melodinya, atau saya dapat melodinya dulu baru saya tulis liriknya, itu jarang sekali. Sangat Oh, jarang. Ada beberapa jadi kali, tapi justru lagu-lagu yang begitu tidak nggak oke. tidak tidak oke. Maksudnya tidak Hmm. tidak tidak seperti kayak hatiku percaya, Tuhan tak pernah gagal, jangan pernah menyerah, begitu. Jadi bagaimanapun menulis lagu itu aspek spontanitasnya itu lebih besar daripada teknik dan segala teori gitu. Buat saya Jadi, begitu. Buat saya. oh, Jadi kalau ada kayak songwriting session gitu, apa buat saya sih lagunya jadi
kayak direkayasa pasti tentunya toh. Kayak Hmm. maksudnya gini, oh ya kata-katanya ini gini-gini tidak keluar dari. Jadi gini, ada lagu-lagu memang ada lagu-lagu yang bukan keluar dari pribadi. Dan dari Hmm. kalau lagu itu hasil dari kesaksian hidup kita Pergumulan sendiri, dari pergumulan pribadi. kita sendiri, tentu tidak bisa direkayasa. Bener nggak? Karena Betul. itu kan emosi gitu yang Ya, ditumpahkan gitu. ya, itu emosi yang Gitu. ditumpahkan. Masa orang mau numpahkan emosi pakai teori gitu kan maksud lo? Iya, maksud saya begitu. Ya, Tapi bukan ya. berarti tidak boleh, tidak bisa direkayasa, bisa. Hmm. Tapi buat saya jarang sekali lakukan itu Oke, gitu. oke, oke. Tapi paling nggak pedomannya apa? Mungkin dari nadanya atau dari apa ya? Kayak kayak susunan apa sih ya? Oh Rima tentu, atau apa tuh namanya ya? tentu. Kalau dari susunan tentu kita harus bisa mungkin apa ya lebih ada polanya lah gitu ya. Ada Nah, polanya itu kayak puisi gitu. A A B betul. B gitu, A B tentu. Bukan acak kan? Tapi ada yang acak juga sih sebenarnya. Wah, ada yang acak juga. Contohnya? Ada. Hah? Contohnya? Ya, Nah, ya. Contoh laguku lupa. ada enggak ya? Ya, ya ada, harusnya ada sih. Karena kalau betul-betul nature tuh bisa acak sih. Bisa acak. Betul. Tapi dengan sendirinya sih sebenarnya kalau orang yang udah terbiasa nulis lagu, pasti dia akan sadar bahwa Otomatis. ujung-ujungnya nanti dia akan ketemu dengan pola itu gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Ya. Termasuk Mungkin waktu mungkin lagu, Hah? mungkin Kenapa apa? kenapa? Nggak Kenapa kenapa? mungkin apa? Mungkin apa? Enggak, mungkin saya kasih tahu aja salah satu lagu. Mungkin tahu enggak lagu ini? Eh, coba ya. Hmm. Gideon tahu enggak lagu ini, lagu saya ini? Engkau menopangku Tahu, tahu, tahu. Na. di saat ku jatuh, Nah, tahu. Kenapa itu? waktu ku berseru Tuhan, ada pertolongan. Tahu lagu itu mungkin teman-teman yang lagi join pernah dengar Tahu, lagu itu? tahu. Nah, itu kan Engkau baik, sangat baik. sungguh baik, Oh, sungguh baik. nyata di Dalam hidupku. Tahu, Iya, tahu. iya. Jadi sebenarnya Itu lagu tuh. itu juga kan tidak murni UU AA gitu kan. Gitu. Oh, oke. Nah, termasuk lagu yang lu nyanyiin sama anak lu. Jangan Hmm. pernah menyerah, jangan berputus asa. Jadi gini netizen yang sebenarnya Edward Chen waktu itu masih bawa albumnya itu bener-bener brand new. Saya dikasih satu keping gitu dan dengan semangatnya dia cerita bahwa ini loh saya mau bikin ini loh saya bikin album Oriental Worship lagi setelah sekian lama vakum nggak ada lagu Mandarin gitu kan. Waktu itu ajak Agnes juga kita ketemu dan Edward ini begitu antusiasnya gitu promosi. Ini ada lagu ini. Coba kamu puter ini, lagu ini lagu. Tapi seperti biasa kan saya nggak mau diintervensi kan. Sebentar, saya mau dengerin dulu semuanya gitu. Dan itu di track terakhir, saya masih ingat itu di track terakhir kalau nggak salah ya kan. Agak-agak Betul. terakhir lah paling nggak. Itu Betul, ada lagu sama anaknya Edward Chen. Bukan karena oh anak kecil yang nyanyi, bukan. Tapi begitu saya dengerin, loh ini bagus banget sih gitu loh. Ini yang lagu yang harusnya menjawab, yang menjadi solusi orang hari-hari itu dan termasuk hari-hari ini, gitu ya. Liriknya bagus, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Apalagi yang nyanyi itu anak kecil, polosnya setengah mati, ya kan. Jadi waktu itu yang ada di image saya adalah, anak kecil aja loh, nggak pernah putus asa, bahkan ngajari lu yang dewasa untuk nggak boleh putus asa. Wah ini lagu ini bagus banget gitu. Waktu itu nggak termasuk dijagoin sama Edward, tapi hari ini nyatanya meledak juga kan tuh lagunya. Luar biasa. Jadi Luar biasa. Sampai akhirnya anaknya pun sekarang jadi artis. Wah, luar biasa. Justin Pate. ternyata lagu itu ada yang banyak yang tahu juga ya. Mau ndak saya kasih bocoran lagu itu? Yang mana? Lagu itu yang Tadi. mana?
engkau menopangku. Oh, boleh dong, boleh nyanyiin. Enggak. Saya mau kasih tahu bahwa lagu itu jangan bilang-bilang ya. Lagu itu Kenapa? adalah inisial nama saya sebenarnya. Alah, coba ya. Engkau Ya. menopangku di setiap terus Di waktu. saat Oh ku iya juga ya. jatuh. Iya. Oh iya 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 iya. Cie, niru Jonathan Prawira ya, cie. Bapak satu Ya, itu luar gitulah. biasa memang. Oh, itu nama lu. Yes. Judulnya Engkau Menopangku ya? Betul. Jadi Coba. memang waktu itu aku bilang Tuhan, aku apa sih yang Tuhan mau ngomong kalau dari namaku sendiri itu lagu itu apa sih gitu. Dan tidak kebetulan Berarti lagu itu berarti sangat. direkayasa dong. Nah, Berarti itu salah direkayasa. satu. Nah, betul. Itu salah satu lagu yang saya tulis. Memang saya sudah menetapkan konsepnya begitu. Tapi Hmm. dengan lirik yang saya harus tulis sesuai dengan apa yang saya alami dan yang menjadi hidup saya sendiri. Makanya kata-kata kayak hidupku hanya anugerah, cinta membuatku melihat, waktu aku jatuh, waktu aku mengalami masalah gitu, tapi Tuhan menopang. Jadi tetap, dan akhirnya sekarang aku melihat bahwa memang Tuhan tuh baik, sangat baik. Aku menjadi Edward Chen hari ini gitu. Oh, oke. Jadi memang direkayasa tapi tidak meninggalkan unsur eh, pengalaman keseharian yang dituangkan di dalam lagu itu gitu ya. Ya, Gitu ya, Wat, ya. waktu itu ya itu adalah cerita tentang hidup saya. Saya kepingin itu lagu itu jadi cerita tentang hidup Hmm. saya gitu. Wow, luar biasa. Ternyata itu lagunya Edward Chen, tulisannya Edward Chen. Ya, 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 ya. Baru tahu, saya baru nyadar. Kenapa saya nggak tahu ya? Tapi gini Nah, ya, kalau sekarang udah berapa tahun pelayanan ya? Wat? Ada 20 tahun? Ada ya? Belum ya? mau mau 18 udah 18 kan berarti. 18 Dari ya? 2002, 18 tahun ya. Makin senior, makin banyak jam terbang. Ada yang bilang gini, wah, ngundang Edward sekarang mahal, Mahal, sombong. Heeh. sombong. Gimana? Gimana dong? Eh, Betul kalau ya? aku sombong, kalau aku mahal sombong, nggak mungkin aku diundang sampai ke desa-desa. Aku pergi ke kampung-kampung, mau uang dari Oh, mana coba? Ya, iya, iya, tapi iya, iya. tapi ada hal-hal yang memang aku punya tarif. Dalam arti ketika diundang sebagai konser, jual tiket, Iya. atau yang berbau, istilahnya berbau apa tuh? Karena kan ada juga yang pelayanan, tapi maksudnya bukan pelayanan rohani, tapi dia berbau bisnis gitu ya. Hmm, Nah hmm, itu dari manajemen kita ada tentukan, karena itu bukan murni hmm. pelayanan begitu. Tapi kalau Hmm, sejauh cuman melayani biasa ya biasa mah. hmm, Cuman dari manajemen saya tetap kalau selama bisa naik Garuda harus naik Garuda begitu. Karena itu hmm, menyangkut safety aja sih. Selama penerbangan ke kota itu ada Garuda, kita naik Garuda gitu. hmm. Itu salah satu hospitality yang kamu tetapkan selama ada Garuda, karena mungkin lebih ke safety dan on time-nya ya. Betul. Apalagi dengan Dan banyak pilihan juga ya. Banyak pilihan waktu hmm, gitu ya. hmm. Tapi ketika misalnya ya, itu gereja kecil tadi yang seperti lu bilang di kampung-kampung, meminta lu pelayanan, tetap masih punya hati dong untuk melayani ke sana ya. Oh masih dong. Aku kan orang Wah. kampung. Netizen dari hadapan Tuhan loh yang Aku dengar, orang ayo, kampung soalnya. ayo. Ya kan? Wah, 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 wah. Ya, Kalau ya, aku ya, cuma ya, ya, memilih kalau aku cuma memilih yang minimal 1.000 orang, ya, ya, harus yang banyak, harus kesannya yang konser besar baru terima ya, gua ndak jadi hari inilah. ya, ya, ya. Yang sistemnya enak, Iya. mahal. Yang harus mic-nya bagus. Kalau mic sih aku bawa sendiri anyway, jadi enggak apa-apa lah. Tapi enggak ada mic, bukan enggak ada. Kan di vlog saya juga banyak sih sebenarnya, Gideon. Saya punya vlog, saya Ya, melayani di kampung, saya di ya, tempat saya ya, gitarnya rusak, malah tidak ada ya. mic. Saya tetap melayani Nah, kok. itu Tetap luar biasa. melayani.
Ya, luar biasa. Ini jawaban yang saya minta dari Edward Chen. Sekarang kan banyak ya di YouTube orang juga mengcover lagu termasuk rohani gitu. Kalau seandainya ada YouTuber mengcover lagu lo, sewot nggak? Ini menyindir nih, nyindir ini. Ada yang pernah marahin saya ya. Kenapa? Kan pernah ada yang marahin saya ngaverin lagunya. Maksudnya kamu, Kamu mau begitu itu ya. ayo gimana? Gimana kalau jadi seperti itu gimana? Sewot nggak? Hah? Sewot nggak? Ya makanya saya semenjak itu saya sudah mulai, sebenarnya saya bukan penyanyi cover kan. Mm-mm. Kamu pernah lihat saya nyanyi cover lagu orang kan? Nggak pernah. Saya menyanyi lagu yang saya punya sendiri gitu. Makanya kalau lagu lu dinyanyiin sama yang lain, di cover sama yang lain gimana? Dan itu Nggak mereka mendulang duit masalah, loh. nggak Dari YouTube, masalah. dari YouTube mereka mendulang duit. Sampai hari ini saya tidak bermasalah ya. Saya tidak pernah protes. Bahkan lagu saya Jangan Pernah Menyerah dinyanyikan dalam bahasa Mandarin yang belum saya nyanyikan juga sendiri. Saya Nggak tidak pernah masalah. marah tuh. Tidak pernah. Oh. Saya tidak pernah marah, protes. Tapi tidak tahu kalau ke depan ya. Tidak tahu kalau ke depan nanti ada apa namanya? Ada kayak rule untuk Undang-undang. semua kalau cover harus Undang-undang. ngurusin karya cipta ke orang. Ya saya tidak tahu. Tapi untuk sampai hari ini saya belum pernah. Makanya saya kaget gitu. Saya kaget saya dimarahin, ngamukin gitu loh. Gitu, tidak diperbolehkan. Saya juga kaget sih. Tapi ya udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. It's okay. It's okay. Iya, iya, iya. Oke, sebelum waktunya habis, bro. Ini waktunya terbatas banget. Memang asik ngobrol sama Ed Watson ya. Sebelum waktunya habis, nyanyi dong. Jangan pernah menyerah. Untuk teman-teman yang hari ini mungkin lagi putus asa, ya. Di tengah kesulitan seperti ini. Langsung refnya, Oke. bro. Oke. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Lagi dong, more. Tuhan tak pernah jadi. Bagi yang setia dan percaya. Wah. Iya. Luar biasa. Thank you banget. 1 jam sudah kita ngobrol. Nggak kerasa ya? Ya, begitulah sama-sama. Thank you Gideon. Sukses terus ya. Sukses selalu. Bahkan tadi jangan pernah menyerah itu kan saya ngasih info ke Ed Watson. Itu kata-katanya dikutip loh di Instagramnya Bapak Sekretariat Negara. Ya, kan? Iya, wow. Saya terharu sekali Oke. sih, terharu. Oke, Wan. Salam buat Agnes, salam buat anak-anak. Ya, salam buat orang Surabaya. Sehat selalu. Thank you semua yang udah join. Listenernya Edward, listenernya Gideon. Thank you.